Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, hari ini kita ketemu dengan salah satu budayawan Kota Bekasi ya, Bang Haji Abdul Khair. Setelah kemarin kita bertemu dengan Haji Abdul Manan, nah kita akan melanjutkan bagaimana sih tentang kisah atau sejarah Haji Natrom ya, yang kemarin sudah dijadikan nama untuk nama stadion di Mustika Jaya, dan kabarnya juga akan dijadikan nama salah satu jalan di Mustika Jaya. Apa dan bagaimana kita akan menanyakan langsung pada budayawan Haji Abdul Khair. Silakan Bang. Ya, terima kasih teman-teman sekalian. Emang kalau kita bicara sejarah Bekasi itu nggak akan bisa lepas dari sejarah perjuangan bangsa ya. Bekasi sebagai kota patriot menandakan adanya keterlibatan tokoh masyarakat Bekasi untuk berjuang merebut kemerdekaan. Sebenarnya ada buku yang sering dijadikan rujukan, itu bukunya Ustadz atau biasa kita nyebutnya sebagai Kiai Haji Damanhuri Husin. Oh maaf, Kiai Husin Kamali. Husin Kamali itu orang tuanya Pak Damanhuri Husin, itu yang saya maksud. Nah, dia menulis 3 buku. Salah satu bukunya adalah dia menulis buku Rakyat Bekasi Berjuang. Di situ terungkap siapa saja sebenarnya mereka yang secara langsung berjuang. Ada 73 orang yang dicatat oleh Pak Husin Kamali yang terlibat secara langsung berjuang, dari mulai Kiai Nur Ali, kemudian ada Nosa, kemudian ada Hasan Sahroni, ada Marjuki misalkan, dan seterusnya. Dari 73 itu tersebar di wilayah Cakung, Bekasi, Kabupaten Bekasi, Cikarang, Tambun, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat di buku yang dia buat. Dan uniknya buku itu memang ditulis oleh Husin Kamal sendiri yang juga terlibat di masa itu perjuangan. Nah, berkaitan dengan penghargaan pemerintah Kota Bekasi maupun pemerintah Kabupaten Bekasi terhadap jasa para pejuang, satu di antaranya adalah Bang almarhum Haji Natrom Samsudin ya. Nah, ini memang tidak cukup dikenal di masyarakat umum sebenarnya, tapi dikenal di masyarakat tua. Sayangnya memang boleh dibilang masyarakat Bekasi ketinggalan sebenarnya menulis dan mencatat tokoh-tokoh pejuang. Kalau tidak ada Husin Kamali, mungkin kita generasi muda juga cukup kelabakan ya mendata siapa saja orang-orang pejuang itu. Nah, Pak Lurah Natrom, kita sering juga disebut begitu, atau Wali Natrom, biasanya sebutan buat orang di periode awal yang dipercaya oleh pemerintah untuk mengurus masyarakat, atau kita sering sebutnya sebagai kepala desa atau wali gitu ya, kita nyebutnya begitu. Nah, Wali Natrom ini sebenarnya wilayah kekuasaannya itu bukan hanya di Mustikasari yang Anda kenal sekarang, itu cuma rumah tempat tinggalnya, tapi Mustikasari itu bagian dari Tambun dulu. Tambun itu luas sekali. Ada Tambun yang sekarang ini kalau kita mau lihat, ada Tambun Selatan, ada Tambun Utara. Jadi kecamatan Tambun itu luas gitu, terdiri dari 2 wilayah sekarang ini, Tambun Selatan dan Tambun Tambun Utara dan Tambun Selatan. Nah, Pak Natrom ini dikenal sebagai kepala desa di wilayah Lambang Sari dan sekitarnya, yang itu sekarang posisi Lambang Sari memang menjadi bagian dari satu desa yang berada di Kecamatan Tambun Selatan. Saya kira sekarang posisi letak di mana Wali Natrom itu lahir memang di Mustika Jaya. Karena itu wajar kalau kemudian pemerintah Kota Bekasi akan memberikan apresiasi terhadap hasil atau perjuangannya untuk diberikan nama jalan. Saya kira juga di satu sisi kita harus bangga dan berterima kasih kepada pemerintah yang mengapresiasi jasa-jasa para pejuang untuk diabadikan dalam bentuk nama. Saya kira itu. Oke. Nah, Bang, seberapa penting sih Bang pemerintah harus hadir, terutama dengan para pejuang itu? Ya, pemerintah kan memang harus hadir kepada orang-orang yang telah berjasa pada bangsa ini, dan saya kira pemerintah ini kan punya anggaran, punya uang, punya power, kira-kira begitu.
Nah, kemudian di satu sisi kan pembenahan lingkungan masyarakat, terutama penamaan jalan misalkan, itu masih banyak yang kita sendiri belum hafal atau mungkin juga belum teridentifikasi nama jalan ini nama sebenarnya apa begitu. Nah, karena itu kenapa kita tidak menjadikan nama-nama para pejuang itu atau orang-orang pejuang itu sebagai nama jalan? Itu yang saya kira harus itu bentuk kehadiran pemerintah ya. Jadi saya kira masih banyak nama-nama jalan, baik jalan jalan provinsi maupun jalan pemerintah kota ataupun jalan desa yang saya kira belum diberikan nama. Akan bagus jika jalan-jalan di tingkat kota, di tingkat desa atau di tingkat kelurahan itu diberikan nama tokoh-tokoh masyarakat lokal yang secara kesaksian kira-kira begitu berjasa kepada masyarakat di lingkungannya. Saya kira itu. Selain sebagai bentuk pelestarian budaya, selain nama jalan mungkin abang ada usulan-usulan lain gitu? Ya, harus diapresiasi juga misalkan pemerintah Kabupaten Bekasi itu juga menamakan beberapa gedung sebagai gedung-gedung yang dinamai gedung-gedung itu nama-nama dari tokoh-tokoh pejuang. Saya kira itu juga boleh dicontoh dan itu contoh yang baik. Saya kira kalau pemerintah kota misalkan memberikan beberapa nama-nama gedung-gedung baru atau gedung-gedung yang sudah lama yang itu menjadi titik-titik pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat yang disebut sebagai gedung Ken Ali, gedung Kisem misalkan, gedung Natrong, gedung Sahroni misalkan atau Hasan Sahroni. Saya kira itu juga bagus juga begitu. Dan kan masih banyak juga gedung-gedung publik, gedung-gedung yang dimiliki oleh masyarakat di luar pemerintahan kayak aula-aula kecamatan misalkan. Kenapa tidak itu juga disebut dinamakan sebagai aula pertemuan apa begitu kan, tokoh masyarakat di tingkat kecamatan misalkan. Bisa terakhir saran dari Bang Hoyer agar generasi muda sekarang ini tidak melupakan sejarahnya gitu kan. Dan ini adalah salah satu bentuk kehadiran negara, pemerintah terhadap para tokoh pejuang gitu. Iya. Himbauan abang. Di SKPD di pemerintahan itu kan ada yang ngurusin arsip kalau nggak salah dan perpustakaan ya. Memang sayangnya arsip dan perpustakaan ini kan sebagai sebuah struktur pemerintah yang tidak cukup favorit lah di masyarakat. Cuma memang tinggal inovasi dan kreasinya saja bagaimana dia bisa mendokumentasikan dokumen-dokumen sejarah penting di masyarakat di wilayah yang kemudian mudah diakses oleh masyarakat umum. Saya kira itu PR-nya begitu. Nah, bagaimana tokoh-tokoh pejuang Bekasi misalkan mudah diakses informasinya dengan pendekatan digital misalkan. Saya kira sekarang harus diapresiasi keinginan masyarakat milenial misalkan yang ingin mendapatkan informasi cepat, informasi akurat dan informasi yang mudah dan sangat sederhana untuk diaksesnya begitu. Dan itu jawabannya memang digitalisasi dokumen-dokumen bersejarah, digitalisasi catatan-catatan sejarah di masing-masing wilayah, termasuk saya kira di kota dan kabupaten Bekasi. Saya kira itu jawabannya yang paling mungkin ya, sehingga semua orang dengan mudahnya mengakses informasi tentang catatan-catatan sejarah yang dimiliki oleh masyarakat Bekasi. Terima kasih Bang. Baik, sama-sama. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.